Halo Sobat Primetime, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kita tahu dunia ini sangatlah luas. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum kita ketahui fenomena apa aja yang ada di dunia ini. Kali ini Primetime akan membahas fenomena-fenomena yang pernah terjadi bahkan masih ada sampai sekarang. Fenomena apa sajakah itu? Sebelum lanjut ke video, siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi terupdate lainnya. Yang pertama, Golden Rock, Myanmar. Berada di tepi gunung Kyaiktiyo, Golden Rock menjadi salah satu ziarah penting bagi penganut Buddha yang juga menjadi destinasi wisata. Batu granit besar yang dari kejauhan terlihat seperti ingin jatuh ini pada bagian atasnya dibangun pagoda. Konon, meski terlihat miring ke dasar jurang, batu ini tidak jatuh lantaran campur tangan rambut Buddha. Legenda tentang sehelai rambut Buddha mengatakan Sang Buddha dalam salah satu kunjungan memberikan sehelai rambutnya ke petapa lokal yang dikenal dengan nama Taikta. Saat usia sang pertapa semakin tua, untaian rambut itu diberikan kepada sang raja untuk diabadikan. Tapi rambut itu terbang tertiup angin dan terselip di antara batu. Umur batu ini sendiri ditaksir telah mencapai usia 2500 tahun, yang dihitung sejak Buddha Gautama masih ada. Menurut informasi yang dikutip dari situs Kuriositas, Golden Rock diselimuti oleh mitos yang mengatakan mereka yang mengunjungi tempat ini 3 kali dalam setahun akan mendapat berkah kekayaan dan kebaikan. Selama ribuan tahun, Golden Rock menjadi situs ziarah Buddhis terkenal yang ada di negara bagian Mon, Myanmar. Batu ini berada pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian batu mencapai 7,6 meter serta diameter sekitar 15 meter. Di atas batu ajaib ini dibangun pagoda kecil dengan tinggi sekitar 7 meter. Pada awalnya, banyak yang berpikir bahwa batu tersebut adalah formasi bebatuan yang terbentuk alami, yang entah bagaimana bisa melekat. Namun, pemeriksaan selanjutnya menunjukkan kedua batu tersebut berbeda satu sama lain. Yang kedua, air Zam-Zam. Siapa sih yang nggak tahu air Zam-Zam? Air yang berasal dari sumur di kawasan Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi ini tidak pernah habis sejak zaman Nabi Ismail kecil. Mata air Zam-Zam keluar saat Nabi Ismail menangis karena kehausan di padang pasir bersama ibunya Hajar. Zaman itu diperkirakan tahun 1910 sebelum Masehi. Jika disesuaikan dengan kalender Hijriah, air Zam-Zam telah ada selama lebih dari 4000 tahun. Sobat Primetime pasti tahu kan, biasanya kalau keluarga atau kerabat yang melaksanakan ibadah haji atau umroh akan berkunjung ke sumur Zam-Zam dan membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Sumur Zam-Zam terletak 11 meter dari Ka'bah. Saat ini sumur Zam-Zam berada di ruang bawah tanah yang dapat dilihat dari balik panel kaca. Menurut salah satu keterangan, sumur Zam-Zam menyedot air hingga 18,5 liter per detik, sehingga mampu menghasilkan 660 liter air per menit. Nah, dalam bahasa Arab, Zam-Zam berarti banyak atau melimpah ruah. Pengertian ini sesuai dengan kondisi air Zam-Zam yang tak pernah kering meski telah digunakan selama ribuan tahun. Saat ini, sumur Zam-Zam ditempatkan di ruang bawah tanah, dilindungi oleh panel kaca yang memungkinkan pandangan yang jelas ke sumur. Nah, Sobat Primetime, gak sembarang orang bisa masuk dan melihat ruang sumur dan sekitarnya. Di luar ruangan ada area layanan di mana air mancur Zam-Zam dingin dan wadah pengeluaran disediakan untuk keperluan minum. Semoga umat Islam yang bercita-cita ke Tanah Suci dikabulkan segera kan ya Sob? Yang ketiga, air terjun pohon Montenegro. Agak aneh ya sob kalau kita dengarnya air terjun pohon. Kan kalau yang namanya air terjun pasti dari tebing yang tinggi dan ada aliran sungai. Tapi fenomena ini benar-benar terjadi di sebuah desa bernama Dinosa yang ada di pesisir laut Adriatik, Montenegro. Pemandangan unik ini tentu saja menjadi sumber ketertarikan warganet. Fenomena ini sempat viral pula di dunia maya.
Tapi penduduk setempat sendiri justru tidak menganggapnya istimewa. Ya, karena udah biasa kali ya sob. Jadi menurut salah satu warga, fenomena tersebut sudah terjadi lebih dari 2 dekade. Dan ternyata tak ada sebab-sebab ajaib di baliknya. Jika diperhatikan, padang rumput tempat pohon mulberry ini tumbuh memiliki banyak mata air di bawah tanah yang akan banjir apabila sedang hujan deras. Air bisa keluar karena pohon tersebut memiliki rongga di bagian tengah. Selain itu, terdapat tekanan dari bawah yang menyebabkan air mengucur keluar. Konon, fenomena ini telah terjadi selama 20 hingga 25 tahun terakhir. Hal serupa pun diungkapkan oleh penduduk lokal tersebut. Mereka mengatakan pohon tua tersebut memiliki kebiasaan memuntahkan air sejak lama dan menjadi fenomena alam yang menakjubkan. Yang keempat, danau petir di Venezuela. Sobat Prime Time, tahu kan bunyi petir yang menggelegar begitu menakutkan? Nah, di Danau Maracaibo di Venezuela mendapat predikat ibu kota petir di dunia. Dengan badai petir yang menerangi langit terjadi hampir 300 malam setiap tahunnya. Menurut sebuah studi NASA, Danau Maracaibo yang terbesar di Amerika Selatan terletak di sepanjang pegunungan Andes bagian utara, di mana pegunungan membentuk penghalang alami, mendorong udara ke atas lalu mencampurkannya dengan udara hangat dan lembab di atas danau untuk menciptakan badai petir di malam hari. Para peneliti menemukan bahwa danau itu disambangi 233 petir per kilometer persegi setiap tahunnya. Danau Maracaibo adalah salah satu danau tertua di dunia dengan usia sekitar 20-36 juta tahun. Danau ini juga menyimpan cadangan minyak terbesar untuk Venezuela. Rutenya petir yang datang ke sini membuat masyarakat sekitar menyebutnya dengan fenomena kilat Catatumbo. Peristiwa ini telah terjadi selama berabad-abad, menjadikan Danau Maracaibo sebagai suar alami yang dapat digunakan oleh pelaut sebagai petunjuk arah. Peristiwa ini sangatlah menakjubkan dan menakutkan. Tercatat 3 orang meninggal setiap tahunnya karena tersambar petir di sekitar Danau Maracaibo. Demikianlah informasi yang kami rangkum untuk Sobat Prime Time. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.